Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kurang banter napa mboten sih? Kok ndak tengeng mengone ngiri terus nggih. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam yang tidak hujan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk kembali mengkaji kalamnya, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah disampaikan di undangan, mungkin kalau panjenengan dapat, atau disampaikan tadi di pembukaan mulai awal surat ke-73 surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil banyak ulama yang mengkategorikannya sebagai surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 20. Kita mulai dari penerjemahan beberapa ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Kalau tidak lupa, kalau di mushaf terjemahan ya ayyuhal muddatsir itu artinya sama dengan ya ayyuhal muzammil itu sama dengan ya ayyuhal muddatsir. Qumil laila, bangunlah waktu malam atau malam hari, illa qalilan, kecuali sedikit, nisfahu, separuhnya, awing kusminhu, atau kurangi darinya, dari separuh tadi, qalilan, sedikit, auzid alaihi, atau tambahi atasnya, warattilil qur'ana, dan bacalah Al-Qur'an, tartilan, dengan tartil. Nah, nanti tartil ada beberapa makna, tapi kalau saya cek ini di mushaf terjemahan perlahan-lahan, ada terjemahan yang lain apa betul selain perlahan-lahan? Sama sebenarnya, perlahan-lahan. Inna, sesungguhnya kami Allah, sanulki alaika, akan kami berikan kepadamu atau berikan atasmu, qaulan tsaqilan, perkataan yang berat. Nanti yang maksud perkataan yang berat ini adalah Al-Qur'an. Inna, sesungguhnya, nasyiatal laili, bangun malam itu, hiya asyaddu wata'an,
dia lebih sangat wate itu ya kuat, wa aqwamu qilan dan lebih teguh dalam ucapan atau lebih teguh perkataan. Cekap 6 ayat dulu nggih. Nanti mau kalau ada waktu nggih ditambah, tapi mugi-mugi sampai ayat 6 selesai. Surat Al-Muzammil, surat Makkiyah, termasuk dari surat yang turun awal-awal. Ada yang mengatakan kali keempat. Jadi yang pertama itu adalah Iqra, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ini yang keempat. Ada yang mengatakan kelima. Karena kan dalam soal-soal seperti ini ya nanti tergantung riwayatnya. Tetapi paling tidak ayat ini, surat ini termasuk turun di awal-awal kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitan dengan surat sebelumnya, karena ulama tetap berusaha untuk yang namanya urutan ayat itu kan tauqifi. Artinya tauqifi itu diurutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutannya seperti apa itu ya dari wahyu. Nah, apa hubungannya surat Al-Muzammil dengan surat Al-Jin? Kalau Al-Jin kita tahu bagaimana gambaran, karena belum dibaca dan belum diterangkan. Tapi paling tidak gambarannya nanti dari namanya sudah terlihat, nanti membahas tentang jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi dan kemudian beriman kepada beliau dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi garis besarnya nanti bercerita tentang dakwah, bahwa dakwah itu ternyata tidak hanya kepada bangsa manusia, tetapi ada dari bangsa jin yang mendapatkan atau menjadi objek dari dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di awal surat Al-Muzammil ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang penguat dakwah. Bagaimana orang yang berdakwah niku bisa kuat, bisa sabar, bisa menerima cobaan dengan baik, gitu ya. Yaitu harus mempunyai bekal, harus mempunyai pegangan, harus mempunyai penguat. Nah, apa penguat itu? Nanti di ayat-ayat selanjutnya disebutkan penguatnya adalah qiyamul lail, salat malam atau menghidupkan malam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaitannya itu dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Jin, surat yang ke-72, itu 73 gitu. Terus gitu 73 gitu. Tulisannya cilik-cilik. Lagi Al-Jin 72, niki yang Al-Muzammil 73. Surat ini diawali dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhal muzammil. Yang perlu digarisbawahi bahwa panggilan-panggilan yang diberikan oleh orang-orang Arab terutama yang berada di sekitar beliau, di sekitar Mekah ketika itu, dengan menyebutkan keadaannya. Manggil orang bukan memanggil namanya, tetapi menyebutkan keadaannya. Itu bukan digunakan untuk mencela atau menjelek-jelekkan. Tetapi di sini ulama menyebutkan panggilan Allah kepada beliau itu panggilan kasih sayang. Jadi bukan kalau kita biasanya cah-cah turu, kemulan baik, gitu ya. Itu kan orang kasih sayang, tetapi yus ngeloke gen ora kemulan, gen tangi, gen aktivitas kan,
Woi, wong dolanan HP gitu ya. Ben ora dolanan HP wae. Adat kita mungkin seperti itu, gitu nggih. Tetapi di dalam tafsir disebutkan bahwa panggilan ini bukan berarti wah ki nabi gaene turu terus digugah karo Allah. Itu tidak seperti itu. Jadi memang adatnya berbeda. Panggilan-panggilan seperti ini bukan panggilan celaan tetapi panggilan kasih sayang. Contoh, ada sebuah contoh dari riwayat yang lain. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Ada di dalam sebuah cerita hadis, gitu nggih, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah putrinya Fatimah, mendapati Ali bin Abi Thalib tidak di rumah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya di mana Ali, ini ya, dijawab ya intinya sedang ada masalah. Kemudian dia marah kepadaku, siang ini tidak istirahat di rumah. Kemudian ketika Nabi keluar, tanya kepada para sahabatnya, di mana Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Ada yang laporan, wahai Nabi, dia sedang di masjid. Nah, jadi ini sebuah hadis yang menjadi gambaran. Kalau di zaman sahabat itu suami-suami ketika susah di rumah itu perginya ke masjid. Ora dolan, ora ngopi, ora wedangan, ora tongkrongan, tetapi masjid, gitu ya. Dan benar, ketika didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib itu sedang di masjid, dan masjid ketika itu ya kan dereng belum karpet, belum lantai, belum jerambahan semen, itu nggih tidak, tetapi dari tanah. Posisi Ali bin Abi Thalib itu dalam keadaan berdebu. Jadi bayangannya ya ora lemean, pokoknya langsung ngelekar ning masjid gitu ya, karena sedang ada masalah di rumah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau, ya Aba Turab, gitu ya. Bangunlah wahai orang yang berdebu. Jadi panggilannya karena panggilan kasih sayang, gitu ya. Dengan keadaannya yang sedang berdebu dipanggil dengan Aba Turab. Dan dalam riwayat disebutkan setelah ditegur oleh Rasulullah dengan cara yang seperti itu, Ali bin Abi Thalib itu suka kalau dipanggil Abu Turab, gitu ya. Wah, ini panggilan baru dari Nabi. Soale sing jeneng kuwi Nabi, wah aku nek diceluk iki seneng, gitu. Kadang-kadang kalau kita bar diceluk mungkin karena tadi ngelokke atau karena negur, itu kan dadi ora seneng. Wah, diingi goro-goro diceluk Pak Guru ini, nanti saiki konco-konco manggil dengan panggilan yang seperti itu. Kadang-kadang terbawa sampai tua, gitu nggih. Kat zaman SD napa kat zaman SMA diceluk kaya ngoten niku, gitu ya. Terus katut jenenge niku nganti tua, tapi ya kadang-kadang bukan rasa senang, tapi ya rasa pasrah. Ya wis lah, gitu ya. Daripada jenengku padha karo kancaku sing liyane diceluk kaya ngono ya ora apa-apa. Tapi dalam kasus ini kembali kepada ayat tadi dan contoh dari hadis Nabi bahwa keadaan yang menjadi panggilan itu biasa digunakan untuk bentuk kasih sayang, bukan kemarahan atau bukan perolok-olokan. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu, ya ayyuhal muzammil. Kemudian secara bahasa Indonesia, al-muzammil dengan al-muddatsir itu seperti tadi yang sudah sempat saya singgung, maknanya sama. Memang di sebagian tafsir ulama itu menyamakan antara makna muzammil dan muddatsir. Tapi sebagian yang lain itu membedakan, gitu ya. Artinya ada kata yang digunakan oleh Allah berbeda, itu berusaha untuk dicari. Kenapa kok tidak sama? Kenapa harus berbeda? Ini. Seperti kata jalasa sama kok ada, gitu ya. Itu kan ya juga berbeda, padahal secara bahasa sama-sama duduk. Ngeten iki kan namanya majelis, tidak pernah disebut sebagai maq'ad, gitu ya.
tempat majelis ilmu, bukan maq'adul ilmi gitu ya. Tapi kalau ayat tentang duduk setelah berdiri itu qiyaman wa qu'udan, tidak pernah qiyaman wa julusan, padahal sama-sama duduk. Ya karena secara bahasa duduknya berbeda. Yang duduk qu'ud itu adalah duduk dari berdiri kemudian ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau julus itu dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Maka sebutannya seperti ini kan majelis. Karena orang yang duduk padanya kudune gitu ya. Derajatnya menjadi lebih tinggi karena belajar ilmu. Jadi majelis. Oh nek wong lungguh engko dadi tambah dhuwur, tambah dhuwur, tambah dhuwur. Maka dalam ayat yang tafassahu fil majalis nih nggih, yang harus berlonggar-longgar dalam tempat duduk suatu majelis, nanti kan akhir ayatnya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ngapa kok berbahas majelis kok dadi tekan ilmu? Karena majelis itu menjadikan orang lebih tinggi dan lebih tinggi. Nah itu padanan, artinya padanan itu teng Indonesia sama, tetapi dalam Arabnya ada sedikit yang berbeda. Nah kemudian muzammil dan mudatsir ini apa perbedaannya? Ini. Kalau dilihat dari cerita yang berkaitan dengan ayat-ayat ini, kalau dulu diterangkan di surat Al-Mudatsir itu kan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masa-masa lama tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tahu-tahu di tengah jalan dipanggil oleh malaikat, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, kok renek wong gitu ya. Tingak-tinguk mboten enten wong, dangak ternyata malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi pulang minta diselimuti, kemudian diseru oleh Allah, ya ayyuhal mudatsir. Jadi mudatsir itu berselimut karena takut gitu ya. Jadi wedi gen tenang niku kemulan. Mau apa ndrodok gitu ya. Takut apa yang terjadi, kenapa bisa seperti ini, itu yang al-mudatsir atau panggilan ya ayyuhal mudatsir. Tapi al-muzammil, kata al-muzammil itu berselimut karena mencari ketenangan. Jadi kalau tadi mudatsir itu karena takut gitu ya. Jadi sama-sama ketenangan tapi sebabnya itu takut gitu ya. Kalau di sini karena susah. Kalau dalam sebuah riwayat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu ini setelah mendengar cerita bahwa orang-orang Quraisy itu rapat di sebuah tempat rapatnya orang-orang Quraisy itu kan di Darin Nadwah gitu ya, di sebuah tempat yang biasa digunakan rapat oleh orang-orang Quraisy. Tetapi rapatnya itu membahas Nabi, sammu hadar rajul isman, kita namai orang ini dengan sesuatu yang manusia itu biar tidak suka kepadanya. Artinya bersekongkol, kita sebut Muhammad ini sebagai apa, biar nanti kalau orang mendengar ucapannya itu orang seneng, bukan tertarik tapi tidak suka. Kemudian ada yang menyebutkan, oh kita namai dia kahin gitu ya, dukun. Nanti nek kira-kira wong krungu, kok aneh to ngomongnya, wah dukun kok gitu ya. Jadi tidak jadi perhatian tetapi menyingkir, menjauh. Nggak sepakat, dukun ini orang yang ngono kuwi gitu ya. Wong nek ngarani, kalau dia katakan, kita katakan sebagai dukun, tidak ada orang percaya. Gitu ya. Ganti, gitu ya. Oh, bukan dukun tapi majnun, orang gila. Ayo kaya ngono kok edan gitu ya. Ora cocok. Kemudian ada yang usul lagi sahir, penyihir. Ora cocok. Artinya mereka itu berusaha bagaimana menjatuhkan martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar kabar seperti itu, piye to iki gitu ya. Dijak ape, dijak mlebu jannah, dijak mlebu surga, kok malah kaya ini. Kemudian Nabi pulang, kemudian Nabi berselimut untuk mencari ketenangan. Piye carane gen iso dakwah gitu ya. Dakwahnya biar lancar, dakwahnya biar baik, biar bisa diterima oleh orang-orang Quraisy.
Nah, ketika Nabi berselimut ini, turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil. Jadi nanti kalau kita dalam praktek ayat ini yaitu ya ketika kita sedang tidur malam. Jadi tengah hari beraktivitas, sore hari gitu aktivitas, karpe leren, kesel mencari relaksasi gitu ya. Kemulan tak turusi. Nah, tidurnya itu jangan lama-lama. Ini kan prakteknya untuk umat ini seperti itu. Gitu ya. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil. Sedikit tambahan agar kita nanti bisa memahami ayatnya secara utuh nggih. Karena memang perbedaan penafsiran itu kalau kita baca semuanya kadang-kadang membuat dudu bingung gitu ya. Tetapi malah membuat pemahaman kita menjadi utuh. Sebagian ulama secara bahasa muzammil itu bisa berarti orang yang membawa. Secara bahasa bisa. Gitu ya. Jadi muzammil walaupun yang paling masyhur itu adalah berselimut, tetapi secara bahasa muzammil itu juga bisa diartikan orang yang membawa. Kalau di kitab tafsir yang menerangkan bahwa muzammil itu bisa dimaknai dengan membawa, itu salah satunya sahabat Ibnu Abbas gitu nggih. Kemudian seorang ulama dari kalangan salaf yang bernama Ikrimah. Nah, itu beliau menerangkan ketika ya ayyuhal muzammil itu muzammil bin nubuwah, atau kalau Ibnu Abbas itu menerangkan muzammil bil Quran. Jadi beliau sebagai penanggung pembawa kenabian dan beliau sebagai penanggung dan pembawa Al-Quran. Jadi siapakah orang yang diseru oleh Allah berselimut dalam ayat ini? Nanti dalam pengamalannya ya tidak semua orang yang berselimut gitu ya. Cah cilik-cilik kemudian kemulan ya kira-kira kan tidak perlu atau belum perlu untuk sholat malam. Cah cilik-cilik katanya tidak semua orang kemulan kemudian disuruh untuk bangun. Tetapi lebih kepada orang-orang yang membawa risalah nubuah atau orang-orang yang membawa Al-Quran. Jadi qumil laila illa qalilan tadi nanti digabungkannya dengan siapa tuh yang sangat penting untuk qiyamul lail, ya tadi orang-orang yang membawa risalah nubuah atau warathatul anbiya gitu ya. Orang-orang yang mewarisi tugas para nabi, juga mereka orang-orang yang membawa Al-Quran. Jadi dalam prakteknya kalau ini siapa? Ya kita semua. Ampun dipahami orang yang membawa Al-Quran, oh berarti imam kayak sing gene ngapalke Al-Quran. Ampun dipahami ustad kayak sing gene nunggu ning ngarep ngono kae sing kudu salat malam. Tetapi semua dari kita umat Islam, kitalah pembawa Al-Quran. Cuman lahan dakwah kita berbeda-beda. Enten sing lahan dakwahnya cuman kepada keluarga. Wonten sing medan dakwahnya hanya kepada karyawannya. Enten sing medan dakwahnya kepada temannya sendiri. Ya karena kita sebagai petani itu ya seharusnya kita tetap mendapatkan atau merasa bahwa kita itu bertanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu kan mboten khusus ning ustad-ustad kan gitu nggih. Mboten khusus teng dai-dai napa mubalik, tapi semua dari kita itu wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau dalam hadis Nabi itu kan man ra'a minkum munkaron. Siapa saja sing nonton hal yang mungkar falyughayyirhu biadi dan seterusnya itu ya. Tadi kan bukan ustadz yang lihat mungkar atau dai yang lihat mungkar gitu, tapi semua gitu ya. Umat Nabi, umat Islam yang melihat kemungkaran punya kewajiban untuk mengubah kemungkaran tersebut. Maka
nanti ketika kita memahami ayat ini ya ampun mengelak, dudu aku iki gitu ya, aku gur penjahit kok, aku gur tukang kok, aku gur petani kok, aku lo dokter gitu ya. Itu tidak, tapi ini untuk kita semua yang kita menginginkan Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Jadi biar sambung nanti dengan ayat-ayat berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, ketika setelah memanggil Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil, maka perintah setelah itu adalah qumil laila illa qalilan. Bangunlah di waktu malam ini ya, kecuali hanya sedikit. Bangun malam, kalau di dalam mausu'ah fikhiyah niku nggih, yang namanya qiyamul lail itu kalau secara bahasa memang tidak khusus sholat malam. Jadi bangun malam, sholat kesel ngaji, sholat kesel dikir, dikir kesel ngaji. Dan itu juga termasuk sholat malam. Nanti kalau dalam sifat-sifat orang yang ahlil jannah itu kan diantaranya wabil asharihum yastaghfirun. Jadi istighfar. Nah istighfar itu kan umum, sholat doa-doanya istighfar. Kesel sholat, astagfirullah, astagfirullah. Itu ya termasuk hal yang baik. Itu secara bahasa. Beda sama tahajud. Tahajud itu khusus sholat gitu ya. Sholat yang setelah tidur, itu istilahnya tahajud. Tapi kalau qiyamul lail ya kayak tarweh ngoten niku nggih termasuk dari qiyamul lail. Karena apa? Yang dinamakan lail itu mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shodiq ini nggih. Nanti dikaitkannya dengan kewajiban berpuasa. Ini Fatib musyama ilal lail. Lail iki jane bengi. Bengi iki jane wis peteng banget gitu ya. Secara bahasa gitu ya. Nek jek Padang ngoten niku jenenge sore. Tetapi Fatib musyama ilal lail secara praktek Nabi puasa itu sampai maghrib. Berarti maghrib itu sudah disebut malam. Maka kalau hitungan itu kita pakai, berarti mulai maghrib jam 6 misalnya, kemudian sampai subuh jam 4, itu separuh kewajiban pertama ya, qumil laila, hidupkan, sholatlah malam, bangunlah malam gitu ya, illa qalilan, kecuali sedikit. Yang namanya sedikit itu adalah kurang dari setengah. Jadi bahasa sedikit itu adalah kurang dari setengah. Jadi misalnya malam itu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Berarti qiyamul lailnya itu ya ini yang maaf ya. Yang qumil laila ini bangunnya yang lebih banyak, istirahatnya yang lebih sedikit. Jadi kalau 10 malam itu 10 jam, berarti qiyamul lailnya paling tidak 6 jam gitu ya. Atau 7 jam, istirahatnya cuman 3 jam. Jadi qumil laila, bangunlah al-lail saka maghrib tekan subuh gitu ya. Illa qalilan, kecuali hanya sedikit saja yang tidak digunakan untuk qiyamul lail. Aksarul ulama, kebanyakan ulama menafsirkannya seperti itu. Walaupun ada sebagian yang menafsirkan, sebagian kecil nggih, yang menafsirkan ya qumil laila itu pomen luweh kerep sholat malam daripada orane ya. Tapi itu sebagian kecil saja ulama yang menyampaikan. Jadi lail itu bukan dari bagian satu malam, tetapi dari malam-malam yang ada. Misalnya seminggu ngoten nggih, 5 dino sholat malam, 2 dino ora sholat ya. Itu mempraktekkan ayat ini qumil laila illa qalilan, tapi itu hanya sebagian kecil ulama yang menerangkan. Mayoritas menerangkan yaitu dari seluruh malam, misalnya tadi waktunya 10 jam digunakan semuanya itu untuk beribadah, kecuali hanya sedikit yang tidak digunakan. Jadi gambarannya tadi kalau 10 jam ya ibadahnya 7 jam, kemudian istirahatnya cuma 3 jam. Tetapi ayatnya belum selesai. Nisfahu. Jadi ini pilihan, gitu nggih. Jadi 7 jam sholat rapopo.
Atau nek kesel banget gitu ya, ora kuat 7 jam, nisfahu, separuh malam. Jadi bukan 7 jam, tapi kalau malamnya 10 berarti 5 jam untuk qiyamul lail, yang 5 jam untuk istirahat. Itu nisfahu. Jadi ada pilihan. Jadi kondisinya kondisi yang kuat, kondisi yang fit, kondisi yang bagus gitu ya, itu ya lebih lama sholatnya daripada istirahatnya gitu, okay? Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu nanti boleh cuman separuh malam. Awingkus minhu qalilan. Awingkus minhu qalilan itu sebagian tafsir menyebutkan sampai sepertiga. Jadi pilihannya itu lebih banyak atau separuh, atau lebih sedikit sampai 1/3. Jadi waktu itu dibagi 3, kemudian yang 1/3 digunakan untuk qiyamul lail. Jadi ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan sholat malam. Ayat ini di awal-awal turunnya itu tidak hanya berlaku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama itu menyebutkan kewajiban sholat pertama muslimin itu ya sholat malam. Jadi sholat 5 waktunya belum ada, tapi sholat malamnya sudah ada. Jadi awan nyambut gawe, sak kesele, tapi nanti malam sholat. Itu yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dilakukan oleh para sahabat beliau. Kemudian cuman kewajiban untuk muslimin itu tidak berlaku lama. Jadi kalau di dalam sebuah riwayat itu ada yang mengatakan kewajibannya itu kurang lebih selama 1 tahun. Ada yang mengatakan kewajibannya itu kurang lebih selama 16 bulan. Bahkan ada yang menceritakan bahwa ketika turun ayat ini, kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kewajiban untuk sholat malam selama ini. Yang diceritakan bengkak-bengkak kakinya itu tidak cuman Rasulullah, tapi para sahabat pun itu juga bengkak-bengkak. Ngadeg kurang luweh pinten wae. Nek kuat 7 jam, nek ra kuat 5 jam, minimal telung jam, wis abot gitu ya. Sehingga itu cuma berjalan selama 1 tahun, atau sebagian mufassirin mengatakan 16 bulan. Lah kemudian dimansuhkan dengan apa? Nanti dimansuhkan dengan surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Dengan ada ayat alima allan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi ya akeh sing ora kuat gitu ya. Allah tahu banyak yang tidak kuat. Nah, maka akhirnya ya apa yang mudah bagi kalian dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Bahasanya nggih sakuwate. Maka nanti secara praktek karena ada ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini, maka sebagian ulama itu menyatakan sholat malam niku sing penting suwene dudu akeh rakaat. Sing penting niku suwene. Karena niki Allah Subhanahu wa taala menyebutkan durasinya. Durasi qumil lailah ila qalilan gitu ya. Qiyamul lailnya lebih dari separuh. Kemudian kalau tidak separuh, kalau tidak 1/3. Gitu. Jadi durasinya, nanti misalnya kuat, pinten, gor 7 rakaat, gitu ya. Tapi sak rakaat diwaca 3 juz, diwaca 5 juz, gitu ya. Sehingga walaupun cuman 5 rakaat, 7 rakaat, itu nanti sholatnya lebih lama. Gitu. Jadi yang dikejar bukan rakaatnya, tapi yang dikejar adalah qiyamnya. Jadi lamanya, durasinya sholat. Maka kan ada nggih, dalam fatwa-fatwa ulama itu ditanya, kalau misalnya Ramadan ada tarweh sama nek tarweh cepet gitu nggih. Ada tarweh cepet paling 11 rakaat setengah jam misalnya. Wis sing setengah jam pun lumayan, sing 7 menit nggih enten gitu nggih. Misalnya setengah jam. Ada yang lain karena dia hafidul Quran atau banyak hafalannya, dia bisa kalau sholat sendiri itu bisa lebih dari 1
1 jam. Maka mana yang afdol? Sebagian menjawab ulama, ya kalau dia sendiri bisa lebih lama, lebih baik sendiri. Karena sholat malam itu yang dicari durasinya, lamanya, banyaknya qiyamnya, banyaknya berdiri, berbeda dengan sholat di waktu siang. Kalau di waktu siang itu akeh rokaate, gitu nggih. Jadi sholat wajib pun 17 rokaat. Nanti ada qobliyah, ba'diyah, enten sholat duha, wis akeh, cepet, bukan cepet nggih. Wis pokoknya ora suwe ora apa-apa itu ya. Sing penting wis dilakoni. Sekarang meh sholat suwe qobliyah ya selak komat. Padahal tekone wis telat gitu nggih. Adzan lagi saking omah kurang 5 menit, meh sholat 10 menit 2 rakaat nggih mboten nyandak gitu nggih. Artinya kalau siang hari pokoknya pilah bagaimana caranya bisa istiqomah dalam menjalankan sholat-sholat sunnah. Tapi kalau malamnya yang diperbanyak itu adalah durasinya, yang diperbanyak adalah lamanya. Itu sebagian pendapat tentang sholat malam. Karena sholat malam itu pernah wajib, nanti kalau di hadis kan juga ada, Rasulullah juga bersabda bahwa sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu adalah sholat malam, adalah qiyamul lail. Jadi tadi dimansuh dengan ayat terakhir di surat di surat Al-Muzammil ini. Tapi itu menjadi sebuah pengertian bagi kita bahwa satu surat itu kadang-kadang turun dengan durasi yang lama. Jadi satu surat Al-Muzammil itu sesasi rampung itu tidak. Bisa kelompatan dengan ayat-ayat yang lain, nanti awal dan akhir itu berjarak 1 tahun atau berjarak 16 bulan, itu sangat-sangat mungkin. Tetapi peletakannya, pengurutannya itu semua tauqifi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ayat ke Kumil laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu qalilan. Kemudian auzid alaihi warattilil qur'ana tartilan. Jadi ini ada tambahan nggih. Jadi dari kelewatan tidak diterangkan sekalian, ada pilihan yang lain auzid alaihi atau tambahi atasnya. Tambahi atasnya itu mufassirin mengatakan sampai 2/3 malam itu digunakan untuk ibadah, untuk qiyamul lail, yang 1/3 itu digunakan untuk istirahat. Jadi tadi illa qalilan, kecuali sedikit, ya sedikit itu pokoknya umum, kurang dari setengah. Kemudian boleh setengahnya, boleh kurang dari itu sampai 1/3-nya saja, atau boleh ditambahi juga sampai 2/3 malam. Itu nanti, tapi kalau secara praktek mana yang terbaik? Pada akhirnya nanti berkaitan dengan hadisnya tentang sebaik-baik qiyamul lail itu adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Dawud alaihis salam. Nanti ada tentang qiyamul lailnya Nabi Dawud alaihis salam. Nah, bagaimana gambaran qiyamul lailnya Nabi Dawud alaihis salam? Tadi yang sempat kalau catat hadisnya. Tapi gambarannya bahwa beliau Nabi Dawud alaihissalam itu sholat malamnya di 1/3 malam yang terakhir, dan nanti masih disisipi lagi dengan tidur menjelang subuh. Jadi ya insya Allah seperti yang banyak dipraktekkan untuk saat ini. Jadi dari seluruh waktu malam ini, mana yang paling baik digunakan oleh kita untuk sholat, ya nanti 1/3 malam yang terakhir. Tapi kalau secara misalnya kesel banget sebelum tidur kita sudah sholat malam, nah gitu ya boleh-boleh saja. Tapi waktu yang terbaik itu adalah 1/3 malam yang terakhir. Nanti dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebelum subuh itu istirahat lagi, gitu ya. Kalau yakin tidak
blasen. Kadang-kadang malah kebablasan. Ya mulai suwe gitu ya. Tak leren sik. Bakal bareng telat subuhe malah pun bubar gitu ya. Itu kan ada sebab-sebab tertentu. Artinya untuk keutamaan ini tak cut lah, artinya tak cut itu merasa tak eloni. Soalnya nanti khawatir kehilangan keutamaan yang lain. Malah raiso sholat fajar, malah raiso jamaah neng masjid gitu ya. Sunah sing tidur sebelum subuhnya wis tak hapus sih, burung iso nek tidur sebelum subuh kok tangine pas adzan itu rung iso, kapan-kapan dilatih gitu ya, atau dengan alarm atau pesan kepada keluarganya. Tapi kalau sekiranya belum bisa, ya satu keutamaan dikurangi untuk mendapatkan keutamaan yang lebih banyak gitu nggih. Ini keutamanya satu, nanti ada sholat fajar, ada subuh jamaah, kemudian ada macam-macam, itu kan keutamaannya lebih banyak. Ya maka ya tadi, kadang-kadang kita itu harus merelakan satu keutamaan untuk mencari keutamaan yang lebih. Kemudian perintah selain qiyamul lail warattilil qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Apa maksud dari tartil? Tartil itu adalah makna yang pertama sesuai terjemahan itu membaca pelan-pelan. Jadi mboten kesusu gitu ya. Tidak tergesa-gesa. Gambarannya ngeten. Tadi seperti saya katakan di awal, surat ini termasuk awal-awal turun. Nabi sudah disuruh, bukan hanya Nabi, muslimin disuruh untuk qiyamul lail paling tidak sepertiga malam. Padahal ayat Al-Quran yang turun itu masih sedikit. Kira-kira paling gambarannya 5 lembar. Masih sangat sedikit gitu ya. Baru ikro aja belum komplit. Mungkin ada yang mengatakan sebagian kemudian Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu harus dibaca di waktu sholat, berarti Al-Fatihah sudah turun sejak awal. Kemudian mungkin Al-Muzammil, Al-Mudassir gitu ya, kemarin yang ketika lama tidak turun wahyu, kemudian tahu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian ini surat Al-Muzammil, mungkin ada tambahan surat-surat yang lain, saya tidak hafal urutannya, tapi paling tidak gambarnya sangat sedikit. Nah, kira-kira nek sholat suwe ngoten niku macane nek kira-kira cepet ngoten niku ndang entek. Ndang rampung. Dan itu juga menunjukkan bahwa beberapa ayat atau beberapa surat kalau kita punyanya itu diulang-ulang ya tidak bermasalah. Aku pingin banget maca pas qiyamul lail banyak-banyak ayat. Karena nanti ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam keutamaan tentang qiyamul lail. Tapi cuman sebagian ulama mengatakan riwayatnya adalah riwayat yang hasan gitu nggih. Rasulullah pernah bersabda, man qoma bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Salat malam maca 10 ayat. Dia tidak tercatat dari orang yang lupa. Artinya wis eling gitu ya. Wis tangi, wis dihitung salat malam. Baca 10 ayat. Padahal Al-Fatihah pun itu ya, mungkin tambah inna a'toina napa wal asr telung ayat niku pun 10. Kemudian waman qoma bimi'ah, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, terhitung dari hamba-hamba Allah yang taat. 100 niku kan ya lumayan. Muzammil lagi 20 niki. Ya. Muzammil lagi 20. Artinya mungkin milih surat-surat sing pendek. Kemudian genep 100 gitu ya. Itu tidak dicatat dari kalangan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat. Kemudian setelahnya man qoma bi alfi ayatin, barang siapa yang menegakkan sholat malam 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, terhitung sebagai hamba-hamba Allah, tercatat, tertulis dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan pahala yang sangat banyak. Muqantirin itu orang yang mendapatkan kintor. Kintor itu sesuatu yang banyak. Pingin
wah aku pingin nih sewu gitu ya. Tapi kok apalanku gor sithik gitu ya. Kalau di sebagian riwayat kan ada nggih yang membolehkan kalau sholat sunnah bisa baca Al-Quran. Kadang-kadang kan ada mushaf tilawah. Kadang-kadang di sebagian masjid itu enten mushaf tilawah gede ngoten niku, enten mejone napa enten cagake ngoten niku. Tanduwe ngene ya. Wah, repot ini aku maca nek nggawa Quran gede ya abot ngene ya. Kacamatanan nek bengi biasane peteng. Punyanya hafalan misalnya ya sedikit dari juz 30 yang pendek-pendek. Terus dibolan baleni. Ya enggak masalah gitu nggih. Ya karena kita bayangkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sepertiga malam ke ayat yang turun baru sedikit gitu ya. Itu kan ya otomatis bolan baleni gitu nggih. Ya itu apa namanya? Ya menjadi motivasi bagi kita. Mungkin hafalan kita yang masih sedikit tentang Al-Quran itu tidak mencegah kita untuk lama qiyamul lail. Hafal Quran kul huwallah, kul a'udzu bil falaq sama kul a'udzu binas. Niku 5 menit pun rampung gitu ya. Nambah 10 menit pun rampung. Wis ngadeg meneh dibaleni ping 7, baleni alon-alon gitu ya. Sehingga nanti mendapatkan durasi yang panjang. Kemudian makna yang lain dari rattilil Quran itu adalah sesuai tajwid dan makharijnya. Ini bisa digabungkan. Artinya apa? Maksudnya pelan-pelan itu ya tidak sekedar bacaannya yang pelan-pelan, tapi tajwidnya juga benar. Ada yang mengatakan rattilil Quran tartilan itu urut, gitu ya. Ora diwulak-walik. Artinya ya dibaca dengan benar, urutannya ya diapalke, orang sing penting aku Al-Quran gitu ya. Ternyata apalannya salah kabeh, itu tidak. Tapi ada penekanan bahwa membaca Al-Quran ini dengan tartil. Nah sekarang hikmahnya, kenapa kok membaca Al-Quran itu harus dengan tartil? Sebenarnya gambarannya itu adalah agar dia ketika membaca bisa memahami apa yang dia baca. Kepentingannya itu sebenarnya itu. Nek cepet-cepet ya tidak bisa, gitu nggih. Maca guru nang ngoten niku ya sketer, dur maca tok akeh tetapi tidak bisa memahami. Maka sampai digambarkan oleh seorang sahabat itu yang namanya rattilil Qur'ana tartilan. Seorang pembaca bacaannya itu bisa persis ditirukan oleh yang mendengar. Baca alhamdu sing ngrungokke nggih, alhamdu. Nah, iso persis. Nah, itu berarti bacaannya tartil. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iki sing ora tau, sing ora hafal Al-Fatihah ya kon baleni mboten saged. Tapi kalau bacanya tartil walaupun tidak hafal suratnya, tapi insya Allah bisa mengulangi, gitu ya. Misalnya, kul huwallah, diterukan kul huwallah, walaupun tidak baca, walaupun tidak hafal, gitu, insya Allah bisa. Kalau pelan, wah, nek cepat, ngeten niku ya, beda kayak hurufnya mboten saged, ya. Ya karena salah satu makna tartil itu seperti itu, disesuai makhraj dan tajwidnya agar apa? Ya agar orang yang mendengar itu ya ngerti, oh maksudnya itu alamin gitu ya, anggo ain. Maksudnya alim, adzabun alim, siksaan yang pedih gitu. Oh nganggo apa namanya? Nganggo hamzah, orang nganggo ain. Nek alim itu kan mengetahui. Jadi orang yang membaca itu tahu gitu. Jadi wong-wong Quraisy sekiranya mereka paham bahasa Arab tapi tidak hafal Al-Qur'an, ngrungokke Al-Qur'an dari orang-orang beriman itu paham gitu nggih. Coba nek wong-wong iman macane alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wong Quraisy ki ngomong apa gitu ya. Tapi kenapa orang-orang Quraisy itu tertarik dengan bacaan Nabi, tertarik dengan bacaan Abu Bakar As-Siddiq, dengan bacaan sahabat-sahabat yang lain? Ya karena bacanya tartil, bisa memahami, bisa mengerti apa yang dibaca oleh kaum muslimin. Nah, itu membaca tartil. Maka kembali kepada tadi, saat qiyamul lail itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bacaannya ojo cepat-cepat, tetapi bacaannya bacaan yang tartil. Nah, aku ngejar 11 rakaat, aku ngejar 23, tapi macane mboten karuan
blas gitu ya. Ini menyalahi ayat warattilil Qur'ana tartilan. Qiyamul lail itu ya tadi karena yang dicari itu durasinya, ya bacanya Quran udah cepet-cepet lah gitu ya. Dipahami sebagai penguat hati, sebagai penambah keyakinan, sehingga nanti dalam berdakwah, dalam membawa Al-Quran itu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di apa namanya? Ini sebuah pendapat ulama nggih. Imam An-Nawawi itu berpendapat di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, fi Adabil Hamalatil Quran. Dia akan membuat suatu buku itu tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Beliau itu berpendapat afdolal qiraah maka nafis sholah. Ya tentunya kan pendapat ulama ini beten ngawur gitu ya. Tapi tadi mau saya kumpulkan hadis-hadisnya tidak kesuwen gitu ya. Pendapat ulama wae gitu ya. Ulama lak kenal sedanten nggih Imam An-Nawawi. Arba'in gitu nggih. Karyanya bukan orangnya, kalau nggih dari nanti ketemu gitu nggih. Karyanya Arba'in, Riyadus Sholihin itu kan Imam An-Nawawi. Nah, beliau mengatakan afdolul qiraah itu maka nafis sholat. Sebaik-baik baca Al-Qur'an itu pas sholat. Jadi pas sholat, mocone akeh, itu bacaan Al-Quran yang terbaik. Kemudian, wa ammal qira'ah fi ghairi sholat, kalau bacaan selain di sholat, fa'afdoluhal lail, paling utamanya itu bacaan di waktu malam. Jadi tadi, mulai ba'da maghrib sampai subuh, gitu nggih. Itu paling utama. Wa nisful akhir, separuh yang terakhir dari malam itu afdol. Jadi bagian malam itu lebih utama daripada siang. Tapi yang paling utama dari waktu malam ini adalah separuh yang terakhir. Tetapi beliau menambahi wal qiraah bainal maghrib wal isya mahbubah. Walaupun ini yang paling utama, tapi disukai juga membaca Al-Quran ba'da maghrib sampai isya. Kemudian beliau menambahi, adapun qiraah di waktu siang, fa'afduluha ba'da sholatis subhi. Kalau dari waktu siang, mulai terbitnya fajar sotik, sampai menenggelamnya matahari, paling afdol itu ba'da subuh. Tapi beliau tambahi juga, tidak ada waktu yang Al-Quran itu dibenci untuk dibaca. Lah nek dhuwur piye? Ya ora apa-apa gitu nggih. Tapi ini kan afdolnya. Afdolnya yang siang itu ba'da subuh, afdolnya yang malam itu separuh malam yang terakhir. Kemudian kalau apa namanya ba'da maghrib itu ya juga disukai, tapi yang lebih baik daripada itu kalau banyak membaca saat sholat. Jadi yaitu waktu-waktu membaca Al-Quran. Makanya dalam praktek ayat ini warattilil Qur'ana tartilan itu ya kalau bisa dibaca di dalam sholat. Kalau sholat capek atau wah bulan baleni terus istirahat sih disambi baca Al-Quran. Itu ya waktu-waktu yang baik menurut salah satu pendapat tadi Imam An-Nawawi. Jadi warattilil Qur'ana tartilan itu ya bisa di dalam sholat, bisa juga dilakukan di luar sholat. Nah, kemudian kenapa harus melakukan semua ini? Inna sanulqi alaika qaulan saqilan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan diberi, gitu ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala qaulan saqilan, itu perkataan atau ucapan yang berat. Nah, kalau ulama sepakat qaulan tsaqilan itu maksudnya Al-Qur'an. Tapi beratnya itu dari arah mana gitu nggih. Ki Al-Qur'an, abote apa? Apa nek dicetak dadi abot? Ya. Padahal nek dicetak ya ora abot, enteng nggih saged. Nah, jadi dari segi apa Al-Qur'an itu dikatakan berat? Yang pertama itu beratnya makna hakiki. Jadi Al-Qur'an itu sesuatu yang berat. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak ada beberapa keadaan yang menunjukkan itu. Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan di waktu yang
dingin ketika Nabi mendapatkan wahyu itu beliau bercucuran keringat gembrobios gitu. Itu menunjukkan beratnya Al-Quran. Atau ada riwayat lain ketika Nabi mendapatkan wahyu di atas unta ini langsung diprok, tidak bergerak sampai ayat itu selesai diwahyukan kepada beliau. Unta sing kuat itu nganti diprok karena apa? Saking beratnya Al-Quran. Unta mboten saged cerita. Ini ada cerita dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, la yastawil qaiduna minal mu'minin wal muhajirin wal mujahiduna fi sabilillah. Itu ada surat An-Nisa ayat 95. Tidak sama orang yang duduk dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Datang seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Kita tahu Abdullah bin Umi Maktum sahabat yang buta. Minta izin kepada Nabi untuk jihad, gitu ya. Ora podo kok, ya aku pengen jihad no, gitu ya. Walaupun saya dalam keadaan buta. Maka ketika Nabi Abdullah bin Umi Maktum menyatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, seandainya aku bisa berjihad, pasti aku akan pergi untuk berjihad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu posisi pahanya Nabi itu menempel di pahanya Zaid bin Sabit. Jadi Nabi dengan Zaid bin Sabit itu pas jejer. Kebetulan pahanya itu nempel. Nah, ketika Abdullah bin Umi Maktum menyatakan seperti itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turun ayat lanjutan dari ayat tadi, ghaira ulid dorori, kecuali orang-orang yang punya udur. Setelah selesai, Zaid bin Sabit bercerita, aku merasa begitu keberatan sampai aku khawatir pahaku akan patah. Jadi pas Nabi dapat wahyu itu apa gitu? Kayak wabot gitu nggih. Wah, ini Nabi ini ngapain ini gitu ya? Sampai Zaid bin Sabit itu khawatir nek ceklek gitu ya. Karena menahan pahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kemudian menjadi pendapat ulama, qaulan tsaqilan itu ya waktu turunnya sangat berat untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan qaulan tsaqilan itu berat timbangannya di akhirat. Jadi maca Quran itu marake timbangane abot gitu ya. Paling tidak kan satu yang hadis masyhur nggih, 1 huruf 10 kebaikan. Ada pendapat yang lain, qaulan tsaqilan itu sifat dari Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang kokoh. Jadi nek sesuatu abot niku kan tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah bergerak. Maka Al-Qur'an itu disifati seperti itu. Al-Qur'an itu tidak akan goyah. Sampai kapanpun ayat-ayatnya masih bisa dipraktekkan. Dihina oleh siapapun tetap ada jawabannya. Dicari-cari kesalahannya tetap tidak ada. Itu qaulan tsaqilan. Jadi sifat bagi Al-Qur'an itu. Tetapi yang masyhur juga di kalangan ulama, mereka yang berpendapat bahwa qaulan tsaqilan itu karena beramal dengan Al-Qur'an itu suatu yang berat. Kan nggih abot nggih. Ngamalke Al-Qur'an itu kan abot. Sing wajib-wajib wae ya wis abot. Apalagi untuk ditambahi yang sunnah. Menjalankan kewajiban burung rampung gitu ya. Kita juga punya kewajiban untuk menghindari kemaksiatan. Kan ngeten, kewajiban kita itu kan 2. Melakukan kewajiban dan menghindari kemaksiatan. Menghindari kemaksiatan iso ning kewajiban mboten dilakoni, ya salah. Kewajiban itu dilakoni, salat, poso, zakat, ning kakean maksiat, ya salah gitu nggih. Artinya karena itu sesuatu yang sulit, maka Al-Qur'an disifati sebagai qaulan tsaqilan. Tetapi walaupun itu qaulan tsaqilan, bisa mudah, bisa enteng, bisa kita jalani dengan baik. Salah satunya dengan qiyamul lail,
tahajud, dan juga banyak membaca Al-Quran di malam hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya sampai ayat yang ke-5. Padahal menurut jemahke pun ayat ke-6. Mungkin dilanjutkan oleh pengajar yang berikutnya. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ayat-ayat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita praktekkan gitu nggih, dan bisa untuk menambah motivasi kita. Kalau sudah ya bisa ditambah durasinya, kalau belum ya diistiqomahi. Ternyata itu yang menjadikan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana beramal dengan Al-Quran itu bisa mudah, bisa enteng, bisa baik, banyak fitnah, banyak cobaan, nggih boten terganggu, tetap bisa sabar. Itu kuncinya adalah bagaimana seseorang itu bisa menegakkan sholat malam. Maka pernah ada ulama yang mengatakan syaraful mukmin fi qiyamil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu berada di sholat malamnya. Sholat malamnya baik ya insya Allah. Ini sholat malamnya baik kan tidak mungkin sholat wajibnya keter-keter nggih. Salat qiyamul lail sing abot, sing ngantuk, sing wae leren, wae kuat, apalagi yang wajib. Logikanya kan seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu ya dimuhasabai qiyamul lailnya sudah benar atau belum, atau hanya sekedar kebiasaan. Pokoknya aku sholat gitu ya. Rotilil Qur'annya belum, masih kurang, atau hal-hal yang lain yang masih bisa dibenahi. Tetapi Al-Quran itu tidak pernah keliru, Al-Quran tidak pernah salah, bahwa qiyamul lail itu sesuatu yang menguatkan kita dalam kehidupan di dunia ini. Faqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.